Hari ini kita akan membuat kue kering biji ketapang kelapa sangrai. Ini rasanya sangat maknyos, mantul, gurih. Pokoknya dijamin super enak. Cara buatnya sangat mudah, simple, bahan-bahan yang dibutuhkan juga sangat ekonomis, sangat mudah didapatkan, dan cara buatnya itu sangat simple. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah di sini ada tepung terigu sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Saya pakai merek segitiga biru. Di sini ada kelapa parut sebanyak 250 gram. Saya pilih yang putihnya aja. Terus di sini ada santan kara yang ukuran 65 ml sebanyak 2 bungkus. Ada garam seperempat sendok makan, ada vanili sebanyak seperempat sendok teh, ada 2 butir telur ayam, dan ada gula halus sebanyak 120 gram. Kalau teman-teman tidak punya gula halus, boleh pakai gula pasir biasa, nanti di blender ya teman-teman. Dan ada Blue Band di sini sebanyak 120 gram. Saya pakai merek Mentega Blue Band, teman-teman boleh bebas merek lain. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita sangrai dulu kelapa parutnya. Ini kalau parut kelapa, pilih yang putihnya aja teman-teman ya, yang masih muda. Ini kita sangrai sampai berwarna coklat keemasan. Nah, oh ya teman-teman, kelapa sangrai ini boleh opsional di blender lagi atau langsung dimasukkan ke adonan setelah matang seperti ini, boleh teman-teman. Kalau saya pilih blender setengah lembut lagi dari sini supaya pas nanti ngadonku itu adonannya lembut, terus pas dimakan juga tidak ada kayak serat-serat kelapa gitu di mulut. Jadi ini boleh langsung di blender setengah lembut atau tidak di blender juga bebas ya teman-teman. Saya pilih blender karena saya udah pernah nyoba yang nggak di blender itu kayak ada serat-serat gitu di mulut kelapa parutnya. Jadi kalau dia di blender itu adonannya lebih lembut dan anti rawan pecah saat dicetak. Jadi teman-teman boleh di blender kelapa sangrainya atau tidak teman-teman, itu opsional. Nah, tahapan selanjutnya adalah ambil wadah yang agak lebih besar, kita masukkan telur ayamnya 2 butir. Ini kita aduk-aduk sebentar ya teman-teman supaya telurnya itu rata gitu. Nah, setelah kita aduk-aduk telurnya, baru kita masukkan kembali gula halus ke dalam adonan telur tadi ya teman-teman. Ini kita aduk sebentar saja supaya dia itu tidak menggumpal banyak, jadi supaya agak lebih ringan nanti teksturnya pas kita ngadon gitu ya teman-teman. Setelah itu baru kembali kita masukkan mentega Blue Band-nya. Kalau teman-teman tidak punya merek Blue Band, boleh pakai merek Porvita atau merek lainnya bebas ya teman-teman, tidak harus pakai merek Blue Band. Nah, ini kita aduk sampai dia itu agak tercampur seperti ini teman-teman, tidak mesti harus tenaga kuat, pelan-pelan aja dia itu akan cepat tercampurnya. Oh ya teman-teman, mohon maaf jika suara saya agak berisik karena lagi sedang hujan ya teman-teman. Nah, tahapan selanjutnya itu kita masukkan garam dan vanili. Ini kita aduk kembali teman-teman supaya rasanya itu tercampur rata antara garamnya dengan adonannya teman-teman. Nah, setelah ini baru kita masukkan kelapa sangrai. Ini kelapa sangrainya tidak saya blender halus ya teman-teman, masih ada tekstur dari serabutnya kelapa itu. Jadi teman-teman, saya ingatkan kembali, kelapa sangrainya boleh langsung dimasukkan begitu udah matang atau boleh seperti saya di blender dulu setengah halus baru dimasukkan. Supaya, kenapa saya blender dulu? Supaya nanti adonannya itu lebih lembut dan pas dimakan itu tidak terlalu banyak serat-serat di dalam mulut pas kita ngunyah kuenya. Jadi opsional ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan tepung terigunya. Ini tepung terigunya kita masukkan langsung semuanya teman-teman sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Ini kita aduk-aduk. Nah, setelah kita aduk-aduk sampai teksturnya seperti ini, baru kembali kita masukkan santan kara yang ukuran 65 ml sebanyak 2 bungkus ya teman-teman. Mohon maaf jika suara saya kurang jelas karena saat ini sedang hujan ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman tidak suka pakai santan kara, boleh juga pakai santan murni teman-teman. Jadi kalau pakai santan kelapa asli itu berarti total santannya sebanyak 130 ml ya teman-teman. Nah, supaya lebih cepat ngulen adonannya, jadi saya itu nguleninya pakai tangan ya teman-teman. Ini kita ulen sampai dia itu teksturnya itu nanti merata, lembut, sampai dia itu kalis gitu. Ini nggak lama kok teman-teman, paling lama itu 5 menit. Ini cepat dia bikinnya. Jadi pastikan sampai semua adonannya ini tercampur secara merata ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi tidak ada lagi adonan yang lengket di baskom itunya, di baskom tempatnya. Nah, ini udah pas ya teman-teman, udah cocok untuk kita cetak.
Kita cetak biji ketapang kelapa sangrainya pakai 2 versi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak punya cetakan kue, boleh pakai pisau aja motong-motongnya teman-teman. Terus kalau teman-teman tidak punya penggiling buat supaya ngeratain adonannya, ini boleh pakai botol minuman ya teman-teman, misalnya botol sirup atau botol kaca lainnya. Nah selanjutnya alas kertas roti juga, kalau nggak punya boleh pakai kantong plastik yang bening itu ya teman-teman, gunting baru teman alasin supaya itu tidak lengket. Nah gitu ya teman-teman, ini kita potong ukurannya seperti ini ukurannya teman-teman, nggak usah besar-besar banget supaya nanti matangnya itu merata. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman cara buat biji ketapang kelapa sangrainya ini. Bahan-bahan yang kita butuhkan juga sangat mudah didapatkan dan harga bahannya pun sangat ekonomis. Dan ini rasanya itu dijamin sangat enak. Pokoknya teman-teman wajib coba kue biji ketapang kelapa sangrai ini teman-teman. Nah ini setelah kita potong-potong adonannya tadi pakai pisau, selanjutnya itu kita goreng ya teman-teman. Nah tips dari saya supaya adonannya tidak hancur saat menggoreng, usahakan jangan langsung diaduk ya teman-teman. Tunggu sampai adonan biji ketapang ini setengah kaku di dalam penggorengan. Masak kue biji ketapang ini tidak terlalu lama ya teman-teman, dia ini cepat matangnya. Kalau dia udah berwarna coklat keemasan seperti yang ada di video ini tandanya udah matang ya teman-teman. Dia ini matangnya cepat, nggak sampai 5 menit. Pokoknya pastikan jangan diaduk adonannya sebelum adonannya itu kaku di dalam penggorengan ya teman-teman. Jadi tunggu 2 menitan baru kita bolak-balik adonannya supaya matang merata. Dia ini matangnya cepat kok teman, nggak lama. Nah sekarang kita akan bikin versi buat biji ketapang kelapa sangrai pakai cetakan ya teman-teman. Teman-teman pakai cetakan split juga boleh, atau tutup botol minuman juga boleh, atau pakai cetakan seperti yang saya punya ini juga boleh teman-teman. Kalau cetakan yang saya punya ini namanya cetakan buat kue pondan, jadi bisa juga kita pakai teman-teman. Bentuknya yang daun, saya pilih yang kecil bentuknya supaya nanti dia itu ditoples cantik susunannya. Nah ini gampang cara bikinnya, cuman kita tekan terus kita angkat, tinggal kita pencet keluar deh itu cetakan kue biji ketapangnya. Kalau teman-teman tidak punya cetakan seperti saya ini, teman-teman boleh juga pakai cetakan seperti kue kacang atau kue putri salju atau kue cetakan bulan apa itu namanya yang bentuk lope-lope gitu. Pokoknya bebas ya teman-teman cetakannya. Yang pasti kalau kita pakai cetakan itu lebih simpel dan lebih cepat pengerjaannya, dan yang pasti dia itu cantik karena ukurannya sama rata. Nah ini pastikan saat menggorengnya jangan diaduk dulu biji ketapangnya teman-teman, tunggu dia tuh sampai setengah kaku baru kita aduk. Nah cantik kan teman-teman kalau kita pakai cetakan itu, dia itu lebih teksturnya itu lebih rapi gitu, cantik lah dipandang gitu, ukurannya juga sama. Dan kalau udah di setengah kaku seperti yang di video ini, seperti ini, barulah kita bolak-balik adonan biji ketapangnya sampai dia itu nanti berwarna coklat keemasan. Nah ini udah matang ya teman-teman biji ketapangnya. Tapi kalau teman-teman tidak punya cetakan seperti yang saya sebutkan tadi, nggak apa-apa, pakai pisau aja ya teman-teman, tinggal digaris terus kita iris kecil-kecil gitu ya teman-teman, seperti tadi saya contohkan. Cuman kalau kita pakai cetakan dia itu lebih rapi bentuknya gitu, cantik. Pokoknya ini sangat cocok nanti buat isian toples di hari raya lebaran, Natal, buat cemilan sama keluarga. Rasanya sangat gurih, enak, yummy, crunchy, pokoknya super enak. Pokoknya teman-teman wajib sediakan ini buat isian toples di hari lebaran teman-teman. Terima kasih.